Perintah Kaisar Naga. Bab 416-420. Bab 416, Batu Roh. Apakah ini batu roh? Mata Dev melebar, matanya penuh dengan luar biasa. Setelah mengambil batu ini, Dev menutup matanya dan merasakannya lagi, dan menemukan bahwa tidak ada batu dengan aura. Dari mana kamu mendapatkan batu ini? Dev mengambil batu roh dan berjalan ke arah Tuan Feng dengan penuh semangat dan bertanya. Presiden Feng melirik Dev dengan jijik di matanya, dan mendengus dingin, dia tidak masuk akal sama sekali. Saya bertanya, dari mana batu ini berasal? Dev meraih kerah Tuan Feng dan berkata dengan cemas. Wajah Tuan Feng sangat marah, dan pengawal itu langsung mengelilinginya. Donnie Wu bergegas ketika dia melihat ini. Tuan Chen, ada apa? Donnie Wu melangkah maju dan buru-buru menarik Dev pergi, lalu berkata dengan nada meminta maaf kepada Tuan Feng, Presiden Feng, maaf, mungkin Tuan Chen sedikit bersemangat, ketika dia melihat bahwa batu-batu kasar ini bagus. Hari ini bukan karena wajah Donnie Wu, aku harus melenyapkan anak ini. Presiden Feng mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan membuat pengawal mundur. Dev juga merasakan sedikit kejanggalan, jadi dia tenang. Tuan Chen, apakah batu di tangan Anda ini permata? Melihat Dev memegang batu seukuran telur, Donnie Wu bertanya. Oh, itu bukan permata, saya hanya berpikir batu ini agak istimewa. Dev menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, apakah batu-batu ini ditambang dari Gunung Hang? Ya, melihat warna dan bentuk batu-batu ini, semuanya ditambang dari Hengshan, tetapi tidak banyak batu kecil seperti milikmu di Hengshan. Bahkan jika ada barang dalam jenis batu ini, nilainya tidak banyak, uang juga kecil. Donnie Wu menjelaskan. Dev tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Donnie Wu tidak mengerti pentingnya batu ini untuk dirinya sendiri. Sepertinya aku punya waktu untuk pergi ke Hengshan, mungkin aku bisa menemukan batu spiritual di sana. Dev berpikir dalam hati. Luar biasa, batu Hengshan ini benar-benar luar biasa, hijau zamrud ini dapat dilihat dengan sangat jelas dari luar, Anda tidak akan salah ketika membukanya. Setelah 10 menit, lelaki tua itu tiba-tiba berseru dengan keras. Ketika Donnie Wu mendengarnya, dia bergegas, Pei tua, apakah menurutmu ada barang di sekitar selusin batu ini? Tentu saja, datang dan lihat. Pei Lao mengambil senter kecil dan mengambil gambar di atas batu, dan segera kilau hijau muncul di dalamnya. Tuan Pei memukul lagi dengan palu kecil, merobohkan kulit luar, dan bagian dalam hijau menjadi lebih hidup. Donnie Wu langsung sangat gembira, barang bagus semacam ini bisa keluar dari selusin batu yang dipilih secara acak, jadi pasti tidak ada kekurangan mobil ini benar-benar keberuntungan. Pei tua, terima kasih banyak. Aku akan memanggilmu untuk hadiahmu sebentar lagi. Donnie Wu berkata dengan penuh semangat. Pei Lao mengangguk, duduk kembali di kursi, dan mulai beristirahat lagi. Sangat mudah untuk mendapatkan 10 juta. Tuan Wu, saya mengatakan bahwa kumpulan barang ini memiliki kualitas terbaik. Jika Anda membelinya, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Presiden Feng berkata kepada Donnie Wu. Donnie Wu tersenyum dan berkata, Presiden Feng, beritahu saya harganya, berapa harga mobil batu kasar ini? Aturan lama, batu Hengshan 2 kali lebih mahal dari batu asli lainnya, jadi mobil ini 300 juta yuan. Jika Anda tidak menegosiasikan harganya, Anda dapat mengembalikan beberapa sayuran kekaisaran. Selain itu, tingkat pengiriman Hengshan batu itu sangat tinggi. Presiden Feng mengulurkan 3 jari dan berkata. Donnie Wu ragu-ragu, dan kemudian menatap Dev. Bagaimanapun, Dev sekarang adalah pemegang saham utama, dan Dev memiliki keputusan akhir. Apa pendapat Tuan Chen? Donnie Wu bertanya. Batu-batu ini adalah sampah, belum lagi 300 juta, 30 juta tidak sepadan. Dev berkata dengan ringan. Begitu kata-kata Dev mendarat, Pei tua, yang telah merencanakan untuk mengistirahatkan matanya sedikit tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Bab 417 kamu tidak mau, aku mau. Dan Tuan Feng berkata dengan marah, wah, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengerti batu judi? Saya adalah satu mobil penuh batu Hengshan. Kamu bilang itu tidak bernilai 30 juta. Ini lelucon. Donnie Wu, dari mana kamu mendapatkan bocah mautu? Di antara selusin batu yang baru saja aku lihat, biji es, hijau kaisar, dan merah darah ayam bisa terlihat samar-samar. Kamu melihatnya sendiri barusan, dan sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa satu gerbong batu Hengshan tidak bernilai 30 juta. Pei Lao berdiri dan berkata dengan wajah dingin, saya pikir muatan batu kasar ini tidak sebanyak 300 juta.
Jika Anda tidak menginginkannya, berikan kepada saya. Tuan Pei baru saja mengatakan bahwa batu-batu ini berkualitas tinggi, tetapi sekarang Dev benar-benar mengatakan bahwa itu adalah sampah, yang tidak jelas mengikuti kebalikan Tuan Pei. Bagaimana Tuan Pei tidak marah? Jangan marah, Tuan Pei. Donnie Wu buru-buru membujuk Tuan Pei, dan kemudian menatap Dev dengan wajah bingung. Tuan Chen, mobil batu Hengshan ini sangat bagus, dan harganya 300 juta yuan tidak tinggi, jika tidak. Kamu tidak percaya padaku. Dev memandang Donnie Wu dan bertanya dengan dingin. Tidak, bagaimana mungkin saya tidak percaya Tuan Chen? Donnie Wu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Karena kamu percaya padaku, maka jangan mau truk batu ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan ke samping dan duduk, dan mulai bermain dengan batu roh di tangannya. Wajah Donnie Wu penuh dengan rasa malu, tetapi dia akhirnya berjalan mendekati Tuan Feng dan berkata, Presiden Feng, saya benar-benar minta maaf, saya tidak dapat mengambil mobil dari batu kasar ini. Kemudian Tuan Feng tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, Donnie Wu, Tuan Pei mengatakan itu yang terbaik, tetapi Anda tidak percaya Tuan Pei, itu konyol untuk percaya pada kata-kata anak laki-laki berbulu, karena Anda tidak menginginkannya, maka saya akan mencari penjual lain. Biarkan orang lain menghasilkan banyak uang. Kata-kata Presiden Feng membuat Donnie Wu sangat tidak nyaman, tetapi karena Dev telah berbicara, Donnie Wu tidak berani tinggal bahkan jika dia mau. Tuan Feng, saya ingin tumpukan batu kasar ini, dan saya akan menunjukkannya hari ini. Peluang tidak datang setiap saat. Pei Lao berjalan ke arah Presiden Feng dan berkata, Pei tua, karena kamu menginginkannya, aku juga banyak berdarah hari ini, dan aku memberimu 250 juta, tetapi aku ingin mentransfer uang di tempat, dan aku tidak akan berhutang secara kredit. Tidak masalah, saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Pei tua sangat gembira, ekspor ini lebih murah 50 juta, dan dia bisa mendapatkan penawaran besar ini. Karena dia tidak punya cukup uang, Pak Pei mulai menelepon untuk meminjam uang, dan kemudian memanggil seseorang untuk mengangkut batu kasar itu. Sekitar 1 jam kemudian, uang Pei Lao dikumpulkan dan ditransfer langsung ke Presiden Feng. Melihat batu-batu kasar itu, Tuan Pei sangat bersemangat. Dia menatap Donnie Wu dengan dingin dan berkata, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda anak muda, apa batu Hengshan terbaik, batu yang pernah dilihat orang tua itu, berani katakan sampah. Setelah itu, Pei Lao memerintahkan seseorang untuk memotong sekitar selusin batu yang dilihatnya. Sambil memotong batu kasar, wajah Pei Lao penuh dengan kebanggaan. Dia percaya bahwa selusin batu kasar ini pasti akan dikirim. Pei tua, perjalananku masih panjang dan aku harus bergegas kembali. Kamu bisa mengemudi perlahan di sini. Melihat ini, Presiden Feng berkata kepada lelaki tua Pei. Tuan Feng, jangan pergi, ikuti saya untuk bersaksi, agar anak-anak muda mereka dapat memperoleh wawasan. Tuan Pei meraih Tuan Feng dan berkata. Saya melihat wajah Tuan Feng sedikit malu, tetapi dia hanya bisa diam. Donnie Wu menyaksikan dari samping, matanya merah, dia benar-benar iri, tapi sayangnya Dev menolak untuk menerimanya, dan dia hanya bisa melihat orang lain menghasilkan uang. Segera, lebih dari selusin batu kasar dipotong terbuka, dan ketika batu kasar dibuka, semua orang tercengang. Saya melihat bahwa setelah batu kasar dipotong, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya batu biasa, dan ditutupi dengan retakan. Adapun hijau dan merah yang dilihat dari luar, itu hanya lapisan di permukaan batu, seolah-olah sengaja dioleskan. Bab 418 Apa kamu merindukannya? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tidak mungkin? Mata Pei tua terbuka lebar, dan dia melihat selusin batu kasar seperti orang gila, lalu berteriak, terus buka untukku, dan buka semua batu kasar di sini. Segera, lusinan keping dibuka, tetapi tidak ada yang ditemukan, semuanya batu biasa, dan bahkan tidak ada batu giok kecil di dalamnya. Tidak perlu membuka, tidak akan ada apa-apa, buang-buang waktu. Dev bangkit perlahan dan melemparkan batu spiritual di tangannya. Seluruh tubuh Tuan Pei tampak bodoh, tubuhnya bergoyang 2 kali, dan kemudian dia bergegas menuju Tuan Feng dengan wajah marah, beraninya kamu berbohong padaku dan mengembalikan uangnya. Old Pei memegang kerah Tuan Feng. Wajah Tuan Feng marah, dan dia tidak lagi memiliki tampilan hormat di awal. Dia mendorong lelaki tua itu dengan keras, orang tua, aturan dunia perjudian batu, kamu telah melihatnya sendiri, bagaimana kamu bisa mengandalkan milikku? Kepala. Setelah mendorong lelaki tua itu pergi, Tuan Feng berbalik dan membawa seseorang untuk pergi,
Tetapi lelaki tua itu berkata, hentikan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuan Pei langsung mengepung Tuan Feng dan yang lainnya. Pengawal Tuan Feng melihat ini dan langsung menembak. Hanya butuh beberapa lusin detik untuk menjatuhkan orang-orang Tuan Pei ke tanah. Tuan Feng mendengus dingin, lalu melirik Dev dan berkata, wah, aku ingat kamu, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu di masa depan. Setelah mengancam Dev, Tuan Feng pergi dengan seseorang. Pada saat ini, Pei Lao duduk lumpuh di tanah, wajahnya pucat, dan dia mulai menangis. Dia meminjam uang untuk membeli ini, dan sekarang semuanya menjadi sampah. Dengan begitu banyak uang, apa yang akan dia gunakan untuk mengembalikannya? Dev melirik lelaki tua itu, dan kemudian berkata kepada Donnie Wu, ayo pergi. Donnie Wu mengangguk dan mengikuti Dev dengan hormat. Sekarang dia mengagumi Dev dengan seluruh tubuhnya di tanah. Jika bukan karena Dev, dia akan duduk di tanah menangis sekarang. Tuan Chen, kemana kita akan pergi sekarang? Dalam perjalanan, Donnie Wu bertanya pada Dev. Pergi ke batu judi, tunjukkan padaku batu kasar dari seluruh ibu kota provinsi, aku kekurangan uang sekarang. Dev berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Donnie Wu tampak bersemangat dan membawa Dev langsung ke jalan batu judi di pasar. Sepanjang sore, Donnie Wu menganggap ringan Dev dan menyapu jalan batu perjudian di seluruh ibu kota provinsi, tidak peduli jenis batu kasar apapun, mereka dapat mengirimkannya. Saya melihat hampir semua batu kasar di ibu kota provinsi, seperti hijau kekaisaran, merah darah ayam, biji es, del. Saya tidak tahu berapa banyak yang terjual. Donnie Wu akan menjual batu di tempat dan menukarnya langsung dengan uang. Tuan Chen, kami mendapat 2 miliar dalam satu sore. Di malam hari, dalam perjalanan untuk mengirim pulang Dev, Donnie Wu berteriak dengan penuh semangat. Dev bersandar di sandaran kursi dan beristirahat dengan mata terpejam sedikit, 2 miliar terlalu sedikit untuknya, dan kekuatan spiritual Dev habis selama setengah hari, dan sekarang tubuhnya sedikit lelah. Setelah mengirim pulang Dev, Donnie Wu meninggalkan sebagian uangnya dan mentransfer sisanya ke Dev, dan Dev juga menyuruh Donnie Wu untuk membeli lebih banyak batu kasar, terutama batu Hengshan. Bukan karena Dev menyukai batu Hengshan, dia hanya berharap untuk menemukan batu roh itu lagi, yang membuktikan bahwa kemunculan batu roh di Hengshan bukanlah suatu kebetulan. Begitu Dev memasuki pintu, dia melihat Yuki sendirian, duduk bosan di ruang tamu. Ketika dia melihat Dev kembali, dia buru-buru bangkit dan menyapanya, kamu makan siang, mengapa kamu kembali di malam hari? Aku bosan sampai mati. Di mana Ellie? Dev bertanya. Apa kamu merindukannya? Yuki memandang Dev dan bertanya. Bab 419. Melihat Yuki seperti itu, Dev merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, terkadang pikiran seorang wanita tidak dapat ditebak oleh seorang pria. Aku hanya ingin tahu, kenapa dia tidak bersamamu? Dev menjelaskan. Keluargaku punya pekerjaan sendiri, jadi tidak mungkin menemaniku setiap hari. Untuk menemaniku beberapa hari ini, mereka tidak pergi bekerja. Yuki berkata dengan wajah pahit, jika masalah di ibu kota provinsi selesai, mari kita kembali ke Jiangcheng besok. Ayah saya di rumah sendiri. Saya sedikit khawatir. Dev sedikit mengernyit. Sekarang uang belum dikumpulkan, dan bahan obat belum diperoleh, Dev tidak nyaman dan dibiarkan seperti ini. Selain itu, akan ada pesta seni bela diri dalam seminggu lagi, dan Dev berniat berkeliling. Jika kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak apa-apa untuk tinggal selama beberapa hari lagi. Aku hanya akan mengatakannya dengan santai. Melihat Dev sedikit malu, Yuki buru-buru mengubah kata-katanya. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu kembali besok, tapi aku tidak akan tinggal di Jiangcheng selama beberapa hari, aku akan kembali untuk menangani sesuatu. Dev tersenyum kecil. Dia kebetulan mengirim Yuki kembali ke Jiangcheng. Lagi pula, di sana lebih aman. Di ibu kota provinsi, orang-orang dari keluarga Feng dan orang-orang dari lembah Suanyu mungkin datang untuk meminta masalah. Yuki tidak aman di sini. Iya, Yuki mengangguk. Pagi-pagi keesokan harinya, Dev menelepon Fata, mentransfer uang di tangannya ke Fata, dan memberi tahu Fata bahwa dia sedang mencoba mencari cara untuk membiarkan Fata berbicara dengan Paviliun Raja Obat sebanyak mungkin. Tunda selama beberapa hari. Setelah Yansen tahu bahwa Dev akan kembali ke Jiangcheng dengan Yuki, dia segera pergi untuk menjemput Dev. Yansen, kamu tidak perlu kembali, cari saja orang yang bisa diandalkan untuk membantumu mengurus Aula Harimau dulu. Dev tahu bahwa Yansen dan Fata berada pada saat yang kritis, jadi dia ingin mereka mengembangkan lebih banyak perasaan bersama.
Yansen tahu apa yang dimaksud Dev, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Tuan Chen, ketika saya kembali kali ini, saya juga akan menjelaskan kepada Aula Harimau. Ketika Anda kembali ke ibu kota provinsi, saya akan kembali bersama Anda. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yansen mengemudi dan membawa Dev dan Yuki kembali ke Jiangcheng. Ketika mereka tiba di Jiangcheng, hari sudah sore. Dev dan Yuki tidak pergi ke Villa Bukit Indah, tetapi langsung pergi ke villa keluarga Su. Begitu dia memasuki pintu, Yuki berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, kami kembali." Juan Su sedang minum teh di halaman. Ketika dia mendengar teriakan Yuki, wajahnya tiba-tiba tertawa. "Ayo, datang dan duduk di sini." Juan Su memberi isyarat. Dev membawa beberapa makanan khas lokal dari ibu kota provinsi dan meletakkannya di atas meja batu. "Paman, saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak, tetapi saya membelikan Anda beberapa makanan khas lokal." "Hahaha, kamu membelinya, aku menyukainya, duduk." Juan Su secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Dev. Dev duduk di seberang Juan Su, sementara Yuki duduk di sebelah Juan Su, bersandar di bahu Juan Su, seperti anak kecil. "Dev, kali ini di ibu kota provinsi, apakah kamu menghadapi banyak masalah?" Juan Su bertanya. "Untungnya, semuanya sudah teratasi." Dev berkata sambil tersenyum tipis. "Jika kamu dalam masalah, jangan bawa sendiri. Kami adalah keluarga sekarang, jadi jangan melihat orang luar," kata Juan Su. "Iya," Dev mengangguk. Juan Su memasukkan tangannya ke sakunya, lalu mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di depan Dev. "Dev, ada 5 miliar di sini, meskipun tidak banyak, Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu, saya tahu Anda kekurangan uang baru-baru ini." Dev tercengang untuk keluarga Su, 5 miliar hampir seluruh kekayaan bersih. "Paman, aku tidak bisa meminta uang ini. Properti keluarga Su adalah milikmu selama sisa hidupmu. Bagaimana aku bisa memintanya?" Dev berpikir bahwa Juan Su telah menjual seluruh properti keluarga Su. "Dev, aku mendengarnya sejak lama ketika kamu menelepon. Aku tahu kamu kekurangan uang, jadi aku memberitahu ayahku. Kamu harus mengambilnya dengan cepat. Bagaimanapun, ayahku hanyalah putriku, dan hal-hal dalam keluarga Su akan menjadi milikku cepat atau lambat." Yuki berkata kepada Dev. Bab 420. Baru pada saat itulah Dev tahu bahwa tidak heran Juan Su bertanya kepada Dev apakah dia mengalami kesulitan begitu dia memasuki pintu. "Dev, kamu terlalu muda untuk keluarga Su saya. Meskipun 5 miliar banyak, itu bukan yang saya dapatkan dari menjual properti. Omong-omong, masih ada banyak uang dari Anda, dan uang untuk menjual pembayaran kecil juga dalam hal ini, dan hubungan antara Anda dan Yuki, Jiangcheng hampir diketahui semua orang, begitu banyak perusahaan telah bekerja sama dengan keluarga Su saya, yang telah menghasilkan banyak uang bagi kami. Dan semua properti keluarga Xiao. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa membelinya dengan harga murah? Jadi Anda pantas mendapatkan uang itu, jadi Anda harus mengambilnya. Jika itu tidak cukup, kami mencoba untuk cari jalan." Juan Su membujuk Dev. Dev merasa hangat di hatinya, mengangguk, dan menyimpan kartu banknya. Dengan uang ini, dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk obat paviliun Raja Obat. Melihat Dev mengumpulkan uang, Juan Su tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Pulang saja, kalian berdua istirahat dulu, ada jamuan makan di Hotel Regal di malam hari, Kuno, dan Wali Kota Ling tahu bahwa kamu sudah kembali, jadi saya pikir duduk bersama, ada banyak orang kaya di Jiangcheng, semua menunggu untuk menyanjung Anda." Dev tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyukai hiburan semacam ini, tetapi Elias Gu dan William Ling ada di sana. Lagi pula, mereka berdua tidak banyak membantunya, dan mereka selalu bersenang-senang, jadi Dev mengangguk dan setuju. Juan Su ingin Dev beristirahat di villa keluarga Su, tetapi Dev masih berencana untuk kembali ke Villa Bukit Indah, di mana bagaimanapun, ada lebih banyak energi spiritual. Juan Su meminta Yuki untuk mengikuti Dev kembali ke Teluk Panlong. Ketika dia berpisah, Juan Su tidak lupa untuk menasihati Yuki, "Yuki, jaga Dev lebih banyak, ayah tidak keras kepala, jika Anda bisa memberi saya banyak sayang cucu, aku akan menjaga anak-anakmu sepanjang hari." "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kami belum menikah. Apakah kamu berbicara dengan putrimu seperti itu?" Yuki tersipu, menatap Juan Su dan berkata. "Sulit untuk mengatakan, kalian akan mendapatkan sertifikatmu besok, ayah akan mengadakan pernikahan untukmu dan menjamin pernikahan paling mewah di Jiangcheng." Juan Su tersenyum. "Mengabaikanmu." Yuki membawa Dev dan pergi, hanya menyisakan Juan Su yang tertawa di belakang.
Kembali di Villa Bukit Indah, Yuki lelah setelah berkendara untuk waktu yang lama, jadi dia berbaring dan beristirahat. Dev mentransfer uang ke Fata dan memintanya untuk mendapatkan bahan obat sesegera mungkin. Kemudian Dev duduk bersila dan mulai berlatih perlahan. Setelah memasuki tahap pembangunan pondasi, kebutuhan energi spiritual Dev semakin besar. Namun tidak lama setelah Dev memasuki tempat latihan, tiba-tiba telepon berdering. Itu adalah Fata. Segera setelah panggilan terhubung, Fata datang dengan suara cemas, "Tuan Istana, sesuatu terjadi, semua orang kita di Villa Jiang sudah mati." "Kapan itu terjadi?" Dev mengerutkan kening. "Seharusnya terjadi di pagi hari. Itu kelalaian saya. Saya tidak datang ke sini untuk memeriksa, dan sekarang saya menemukan bahwa semua orang sudah mati." Fata sangat menyalahkan dirinya sendiri. Wajah Dev suram, meskipun dia kembali, masih ada orang yang menjaga villa keluarga Jiang, dan sekarang semua orang telah terbunuh. "Apakah kamu tahu siapa itu? Drake Jiang itu? Atau seseorang dari Suan Yuegu, atau orang lain?" Dev bertanya. "Aku tidak tahu, tetapi karena pihak lain tidak menemukanmu di sini, dia pasti akan pergi ke Jiangcheng. Tolong lebih perhatikan dirimu sendiri, Hallmaster." Fata mengingatkan Dev. "Oke, begitu." Dev selesai dan menutup telepon. Mata Dev yang dalam penuh dengan niat membunuh, tidak peduli siapa yang datang, para prajurit akan memblokir air atau menutupi, dan membunuh satu persatu.